Oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini saya tidak memperbaiki ponsel ya. Di sini saya akan menjawab ada pertanyaan yang masuk. Bang, alat software ataupun box ya, ataupun dongle yang sering digunakan untuk perbaikan apa sih? Kayak gitu pertanyaannya. Intinya menanyakan tool pendukung perbaikan di software ya, setelah melakukan pergantian IMMC maupun hanya sekedar unlocking ataupun hanya sekedar flashing ya, kayak gitu. Pertanyaannya kayak gitu yang masuk. Jadi di sini saya coba jawab ya. Untuk dongle dan box wajib dimiliki bagi teknisi yang sudah ataupun baru masuk ya. Dongle maupun box ataupun HWID ataupun digital server ya, ataupun login digital ya, itu wajib dimiliki dikarenakan perbaikan di ponsel harus mendukung kedua-duanya ya, software dan hardware-nya harus mumpuni ya. Kalau hanya sekedar perbaikan software, oke lah, nggak punya blower ataupun solder, itu karena hanya perbaikan software aja ya, jadi metode perbaikannya hanya sekedar flashing kayak gitu. Kalau sudah masuk ke bidang hardware ya harus dimiliki alat pendukung solder, blower, power supply dan yang lainnya. Jadi kayak gitu. Di video kali ini pertanyaan tadi saya jelaskan ya, untuk dongle dan box yang sering saya gunakan untuk flashing normal ataupun flashing unit nyala ya, namun terkendala, dan flashing setelah pergantian IMMC. Di sini ada beberapa tool yang saya miliki yang mungkin teman-teman juga sudah pada tahu ya. Yang pertama, untuk perbaikan IMMC di soket 153, terus soket 221, 154, 254 bukan 154, maaf. Ini soket 254 dan 221, dan ini 154, dan ini soket 153 dan 162 ya. Ini box lama. Ini box yang dimiliki oleh UP ya, ini udah ada namanya di sini. Ini UP box. Dan ini ISP adapternya, ini yang resolder IMMC. Yang ini ada ISP adapter, ini box kelengkapan box UP ya. Sementara box UP nya ini box UP nya, dan box UP ini wajib dimiliki dikarenakan perbaikan di saya masuknya umumnya itu ya. Kalau enggak di MMC ya di software, ini fungsinya universal. Nanti saya jelaskan untuk fungsinya satu persatu ya, dan toolnya satu persatu. Sementara ini hanya menjawab pertanyaan aja dongle yang dimiliki oleh saya untuk bagian pendukung ya di bidang softwarenya. UP box dan perlengkapannya ini, dan ada lagi mana ya, ada lagi tuh soket panda, cari panda di mana ya, nggak tahu. Ada lagi ini UP box, ini adapter 254
pin 221, dan ini 153 dan ini 162 ya. Dan ini ISP resolder, bisa ISP bisa ditempelkan ini dengan cara di blower ya, ditempelkan di sini isinya. Dan ini ISP adapter, ini boxnya versi yang lama ya, bukan yang baru. Kedua, untuk perbaikan hardware maupun software ya, ini ada EJP ya, si Jeta Plus yang dimiliki oleh J3 Extreme ya. J3 Extreme ini meliputi ini ISP sekaligus adapter UFS sekaligus IMMC, ini 3 in 1 ya. Dan ini adapter tambahannya untuk box direct IMMC ya, ataupun untuk adapter ini dipakai untuk IMMC. Untuk pin UFS 153 ini pin UFS 153 ini dijualnya ini enggak sepaket ya, semuanya serba terpisah. Dan ini converter dari EJP to UP box ya, ini fungsinya ke sini lalu ditancapkan ke adapter ini. Nah, ini fungsinya converter, ini masih sepaket sama EJP. Dan ini ISP 1 bit, dan ini ISP 4 bit ya. Ada lagi satu yang ketinggalan, itu di mana ya, adapter kayak gini nih, tapi untuk pin apa itu ya, nggak tahu, lupa naruhnya. Kemudian ini bagian hardware semua ya, ini bagian hardware semua. Dan untuk bagian softwarenya ini untuk MediaTek Pandora box. Ini Pandora box fungsinya untuk perbaikan di segala chipset MediaTek ya. Pengembangnya masih dari J3 Extreme ya. Ini Pandora box yang sering saya gunakan untuk memperbaiki kasus kerusakan di MediaTek, softwarenya ya intinya. Dan untuk Samsung ada Samsung Tool Pro, ini spesialis Samsung banget. Nggak ada unit lain selain Samsung yang bisa diperbaiki oleh box ini. Ini Samsung. Kemudian untuk dongle-nya yang saya miliki ini dongle lama sih. Ini BST masih berfungsi untuk unit yang versi jadul ya. Jadul, bukan jadul sih, seri lama lah intinya, tapi perbaikan masih ada beberapa. Untuk BST ini banyak sekali yang support ya, untuk Samsung, Xiaomi, Vivo, Oppo dan lain sebagainya. Untuk repair, flashing, unlocking bisa juga. Ini BST ini tanpa register, tanpa pajak ini ya, sekali beli seumur hidup ini bisa dipakainya. Ini ada CM2 dongle ini fiturnya banyak sekali, banyak juga ya, untuk LG, untuk chipset Qualcomm, untuk MediaTek versi, untuk versi jadul ataupun versi unit lawas ya, ini bisa juga. Ini fungsinya banyak sekali, cuman ini jarang saya gunakan karena unitnya jarang masuk. Kemudian ada MRT, ini MRT dongle fungsinya sama, unlocking, perbaikan software dan lain-lainnya. Untuk MRT sekarang servernya agak tersendat ya, jadi ini bisa digunakan dengan sekarang sistemnya login server ya, MRT. Dan lagi ada Miracle Thunder ini ya. Ini Miracle Thunder ini saya gunakan untuk flashing, sama semuanya fungsinya flashing, unlocking,
dan lain sebagainya. Intinya kerusakan di software. Jadi masing-masing dongle ada kelebihan ada kekurangannya. Terakhir untuk dongelnya ini ada UP dongle, tapi ini jarang sekali digunakan ya. Ini untuk kebutuhan yang mendesak. Jikalau box ini lagi digunakan, lalu ini alternatif nanti saya gunakan di PC yang kedua. Jadi mungkin segini box dan dongle yang saya miliki ya, untuk perbaikan software maupun perbaikan setelah ganti eMMC maupun setelah ganti UFS. Inilah yang saya miliki, yang sering saya gunakan. Dan untuk versi login edition ini saya menggunakan untuk versi server ataupun versi digital login ataupun HWID ya, sama. Di sini saya menggunakan UT itu unlock tool. Ini unlock toolnya saya buka dan saya perlihatkan. Untuk unlock tool ini tidak ada dongle maupun tidak ada box ya, dia login digital. Intinya kita diregistrasi dengan email yang telah didaftarkan ya. Untuk unlock toolnya ini dia aktivasi per 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Ini fungsi fiturnya banyak sekali, mulai dari Xiaomi, Samsung, Huawei, Oppo, Vivo, semua banyak sekali. Silahkan dipilih. Ini sering saya gunakan setelah perbaikan eMMC maupun UFS ya, ataupun flashing unit yang bermasalah di software ya. Ini unlock tool. Terus lagi khusus Xiaomi saya gunakan Xiaomi Tool Pro ya. Untuk Xiaomi Tool Pro ini dia sekali eksekusi dia menggunakan kredit. Jadi tiap kali flashing dia berbayar ya. Jadi enggak gratis itu untuk Xiaomi Tool Pro. Semuanya ini berbayar dan tidak gratis ya. Jadi untuk tool ini yang tanpa dongle itu biaya pajaknya lumayan mahal dikarenakan ya sistem server. Dan untuk segi pajak dari dongle ini yang kena pajak itu kena pajak ini kena pajak CM2 ya. CM2 kena pajak tahunan, Miracle Thunder kena pajak tahunan. Ini ada kredit yang harus dibayar jika mau flashing ataupun unlocking ya. Dan ini juga kayaknya untuk kedepannya ini ada kredit tambahan juga. Untuk UP ada kredit tambahan juga. Jadi semua ini tidak gratis ya. Kita beli box, kita gunakan. Kalau secara normal flashing normal biasa memang gratis, tapi untuk flashing lebih lanjut ataupun yang membutuhkan out dia harus berbayar ya. Jadi mungkin begitu. Ini box yang saya miliki untuk perbaikan di software ataupun hardware-nya ya, untuk bagian eMMC ya, ataupun UFS ya. Dan untuk segi harganya, kalau nanyain harga, ini ngobrol soal harga ya, silahkan dicek aja UP box, dan box ininya dan perlengkapan lainnya ini 1, 2, 3, 4, 5 itu silahkan dicek aja UP box lengkap paketnya. Untuk ESI Jetag, EJP, ESI Jetag Plus ini jualnya terpisah ya, antara box soket 221 dan soket 153 ini dijual terpisah, tapi ini satu paket. Silahkan dicek aja soket ini berapa, soket 221 ya UFS, soket 153 UFS, dan ini si cetak boxnya itu dulu lumayan mahal sih ya kalau ini. Dan untuk Pandora harga sekarang ini nggak tahu ini berapa ya, sekarang tuh kisaran 3,7 sekian lah. Kalau untuk ini, kalau GTX Samsung Pro ini harganya silahkan dicek aja. Untuk UP dongle silahkan dicek. Untuk Miracle Thunder silahkan dicek lagi harganya.
Untuk MRT juga silahkan dicek CM2 sama BST. Nah itu. Dan kenapa kita sebagai teknisi selalu dilema ya, kenapa ada user yang bilang masukin USB aja ke komputer kok mahal. Nah itu yang jadi masalah. Jadi sebenarnya bukan mahal seolah-olah hanya masukin USB aja ke komputer. Kita kan di sini membutuhkan tool untuk mendukungnya, jadi kita harus benar-benar meyakinkan ke usernya ya, bahwa nggak semudah itu, nggak asal colok langsung down gitu, enggak. Jadi alat pendukungnya juga nggak murah, dan kita juga resiko perbaikannya juga kalau di software gagal ya mati ya, kita juga yang harus tanggung jawab ya gitu. Jadi saya di sini mungkin telah menjawab pertanyaan tadi ya, mungkin begitu. Terima kasih telah mengajukan pertanyaan itu, dan mudah-mudahan video ini bisa menjawab. Bila ada salah kata maupun salah memperagakan ya, silahkan koreksi di kolom komentar. Di sini saya bukan pamer soal box ya, masih banyak box yang lainnya yang belum saya miliki, seperti Medusa itu untuk IFS, terus soket AK11 itu belum saya miliki juga, dan contohnya untuk dongle Hydra kayak gitu belum sempat saya miliki juga, dikarenakan ya fitur maupun fungsi ya sudah ada terwakilkan ya oleh box-box ini. Mungkin begitu. Nanti saya bahas fungsinya antara dongle satu dan dongle lainnya, maupun box satu dan box lainnya saya bahas satu persatu. Bila waktunya mencukupi saya upload secepatnya ya. Mungkin hanya sampai di sini untuk memperkenalkan alat dan dongle yang saya miliki. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaannya ya.